imajinasi seperti apa kamu. Syutingnya berapa lama? Ya, syutingnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Sebentar, ini syuting tuh sebenarnya udah di tahun lalu sebelum aku ke US. Mas entah Lupa deh. aku lupa. Seingat aku Seingat kamu aja, Kak. syutingnya tuh sekitar 2 mingguan karena kita udah reading dulu beberapa hari sebelumnya, jadi udah dipatengin sebelum kita syuting. Bahkan di reading pun kita udah tes adegan juga, tes take dengan tes cam segala macam, semuanya udah di prepare sebelum kita syuting. Makanya pas proses syuting tuh jauh lebih cepat. Paling kendala maksimal cuma di cuaca doang. Jangan main film horor apa sih? Ini udah syuting yang kelima kali. Kelima ya, tadi aku bilang aku suka banget nonton film horor dari aku kecil. Aku suka banget film horor, thriller, misteri. Jadi saat dapet tantangan main film horor tuh aku ngerasa kayak aku mencoba pengalaman yang mungkin di dunia nyata nggak akan pernah aku alami, karena emang aku bukan tipikal yang sensitif dan nggak yang bisa melihat kayak gitu-gitu, dan aku juga nggak banyak bergaul dengan hal-hal yang berbau tak kasat mata. Tapi aku suka banget nonton itu dari kecil, karena waktu kita zaman-zaman masih kecil banget, mamaku tuh hobi nonton film horor dan aku selalu dibawa sama mama. Akhirnya dari yang takut sampai akhirnya enjoy, dan aku tuh ke bioskop cuma demi nonton film horor mostly. Makanya saat ditawarin film horor, aku bisa lebih excited milih film ini dibandingkan film drama misalnya. Di lawannya sendiri ada pengalaman mistis juga nggak sih? Sampai takut tadi katanya mau ke kamar mandi. Mungkin takutnya karena yang tadi dibilang itu kan kayak nggak ada lampu, bener-bener udah gelap, dibangun dari tahun 1800-an ya kan. Terus emang bentuknya agak-agak udah lapuk-lapuk, udah usang. Jadi ya makanya pas aku syuting ya berasa lah hawa-hawa kayak gelap, toiletnya hitam, agak jorok, jauh di pojok sana. Makanya membuat aku jadi agak-agak serem-serem juga ya. Apalagi kita sering syuting sampai malam. Dan untungnya aku nggak gitu sensitif, jadi walaupun misalnya ada orang yang bilang oh iya di daerah sini suka ada sesuatu, di sini suka ada cewek yang nunggu, aku kayak positive thinking aja pokoknya. Udah yang penting syuting, take, abis itu balik ke base camp. Tapi tipe yang penakut atau gimana sih, Kak? Gimana? Aslinya iya sih, lumayan penakut. Kayak aku penasaran, aku suka kayak ikut-ikutan mencari kayak orang-orang cerita, aku mencari tahu kebenarannya. Tapi kalau seandainya dinampakin ya aku termasuk kayak orang kabur pertama gitu. Tapi ada perasaan pengen lihat sekali aja gitu. Enggak sih, nggak pengen. Kayak udah cukup di film aja. Tapi ada perasaan kayak bulu bergidik atau kayak gitu gak sih? Pas kita lagi syuting mungkin pas yang ngelihat hantunya kali ya, karena hantunya tuh digambarkan sesuai dengan gambaran yang selama ini Mas Entot lihat. Karena Mas Entot tuh pertama kali ngomong sama kita, ketemu diri dia ngomong gini, biasanya kalau film horor tuh hantu itu aslinya nggak kayak gitu kalau bener-bener dilihat sama anak indigo. Jadi yang dia bikin sosok yang belum ditampilkan di situ itu sesuatu yang emang dia beneran pernah lihat bentuk-bentuk seperti itu. Makanya pas jadi tuh kita kayak ih udah deh, ditawarin juga nggak pengen lihat deh, kayaknya cukup lihat di film aja gitu. Selama syuting film horor tuh ada nggak sih teman-teman cast yang suka iseng nakut-nakutin gitu? Paling iseng cuma Emir ya. Kayak gimana tuh isengnya? Mungkin ya dia lebih yang kayak isengnya ya tiba-tiba jokes horor atau apa yang kayak gitu loh, yang kayak ih ini orang bener-bener. Dan selebihnya kita semua untungnya kayak kompak, yang kayak maksudnya yang cewek-cewek juga enggak, kita nggak mau ngomongin hal yang aneh-aneh saat syuting karena emang udah dikasih tahu dari awal kita masuk ke tempat yang sekarang kata jadi cagar budaya ini, katanya jangan ngomong hal-hal yang jorok, jangan ngomong hal-hal yang nggak bener, yang gimana, yang nggak baik, karena banyak yang sering kesurupan di daerah situ. Ada tantangan sendiri nggak sih, kayak mungkin naikin berat badan, jadi hamil? Kalau atau di sini gimana? enggak sih, untungnya enggak, karena nanti nonton aja, karena kan belum yang sampai melahirkan gimana. Ini kan kayak newly wedding kayak couple yang baru banget menikah, jadi ya belum yang signifikan banget. Kalau buat aku pribadi, peran di karakter horor yang di film horor yang kali ini aku mainkan itu emang lebih kayak relate dengan kehidupan sehari-hari, lebih kayak ya karakter manusia pada umumnya lah, bukan sesuatu yang lebay atau cuma ada di drama-drama film. Tantangannya ada nggak sih dalam film action mungkin atau? Mungkin lebih kayak yang itu. Kalau tantangan di film horor tuh bagi aku lebih ke actionnya, saat kita ngelakuin adegan-adegan bersama sesuatu yang tak kasat mata dan mungkin kita belum pernah punya pengalaman itu, jadi kita harus punya imajinasi dan harus punya kekompakan antara DOP, sutradara dan juga pemain untuk ngasilin
jump scare atau menghasilkan shot-shot yang meyakinkan penonton. Karena kalau syuting film horor kan terang-terang aja, tapi kayak pemain harus beneran seakan-akan takut padahal terang, banyak orang gitu. Itu serunya sih. Wil, tadi kan dibilang kamu kayaknya kurang pantas untuk main film horor. Sempet dong nggak sih dengar Iya, soalnya kan kadang-kadang ada aja kan yang kayak misalnya kan mungkin ada orang yang berpendapat kalau mereka udah terbiasa melihat aku main di drama romance, terutama dari dulu kan aku sering banget dapat peran remaja kan, jadi anak SMA. Jadi saat tiba-tiba aku mendapatkan peran horor yang lari-lari kotor-kotoran tuh orang pasti akan kayak kok tetap cantik aja sih, kayak aku kayak ya terus gimana ya, terus harus gimana lagi, padahal juga makeup aku yang gitu-gitu aja, nggak yang makeup berlebihan dan harus on point all the time. Tapi ya mungkin membuat orang kayak bagusan romance ya, bagusan drama deh. Tapi kalau buat aku pribadi ya kan setiap orang berhak berpendapat apapun. Cuma kalau kita sebagai aktris saat diberikan tawaran, kita cuma berusaha melakukan yang terbaik. Kalau masalah fisik itu kan pemberian Tuhan ya, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Tapi tetap cantik, on the point itu yang tadi Wilna bilang jadi keuntungan atau ada juga nih minusnya nih, kayak kalau dibilang main film apa jadi nggak pantas kayak gitu-gitu. Aku pernah kan lagi pemutaran trailer film horor aku yang sebelumnya, terus ada kayak salah satu dari jurnalis yang kayak ngomong, tapi yang gue view dari awal mereka kok udah cantik aja ya. Terus gue harus gimana bang, muka gue emang begini ya kan, padahal itu udah yang kayak dipucet-pucetin, udah pakai keringet, udah acak-acakan, rambut nggak dicatok, nggak dikerli. Jadi emang pada akhirnya menurut aku tuh kembali ke persepsi dan perspektif orang dalam melihat sesuatu, dalam melihat aktor dan aktris, dalam melihat sebuah film pasti akan berbeda-beda, dan pendekatan yang akan dirasakan setiap orang setelah menonton film Janji Darah pun pasti akan berbeda. Jadi ya yang penting kita niatnya baik, terus cuma pengen melakukan yang terbaik dan berusaha menghibur masyarakat Indonesia. Masalah nanti outputnya gimana dan respon dari orang seperti apa, ya aku cuma berharap semoga diapresiasi. Tapi itu disebut kelebihan atau justru ada minusnya juga? Nggak tahu juga ya, jadinya kayak aneh-aneh aja gitu komentar-komentarnya yang kayak lucu-lucu. Tapi aku menemukan komentarnya lucu sih, lebih yang kayak ini kok udah lari tapi mukanya masih begini ya, terus kayak mukanya mau berubah gimana, pencong-pencong tiba-tiba, nggak juga kan gitu. Itu aja sih kalau. Tapi ada kesulitan nggak mungkin dari makeupnya sendiri yang ngerubah Kak Wilona biar agak jelek dikit gitu atau gimana mungkin? Kayak aku juga jadi pas aku syuting itu udah yang kayak Wilona kita jangan makeup terlalu tebal ya, pokoknya kita makeup yang soft-soft aja. Oke, siap deh, atur aja. Jadi ya udah kayak aku benar-benar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang make up di lapangan untuk melakukan apa di wajah aku atau style aku dan baju aku gitu. Wil, atau pengen tadi bilang masih cantik, kalau sekarang nyebarnya mendingan sekalian peran yang benar-benar orang nggak bisa lihat lu cantik, terus pengen lu benar serem apa mau jadi jadi setannya setannya atau mungkin? gimana? Problemnya nggak pernah ditawarin begitu sama produser ya. Mungkin aku selalu menghargai apapun keputusan dan juga maupun tawaran dari produser-produser Indonesia saat mereka memberikan tawaran ke aku, karena aku yakin itu udah berdasarkan pertimbangan dan diskusi mereka dan juga sutradara dan juga casting director. Jadi apapun yang mereka tawarkan, entah berupa skenario atau berupa karakter, dan menurut aku ceritanya oke, kerjasamanya bakal oke, pasti aku terima aja sih. Aku nggak yang terlalu kayak tapi nanti aku katakan ini lagi nggak sih, karena ya aku bilang tadi ujung-ujungnya fisik tuh bukan kita yang ngatur ya, kayak emang begini aja gitu, mau diapain lagi. Bingung. Oke. Dah.